Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Untuk materi pada hari ini, saya ingin menjelaskan mengenai berkomunikasi dan proses diskresi dalam pengambilan keputusan ya. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan bagaimana komunikasi bisa mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan ya. Tentunya tidak ada orang yang tidak terlibat dalam proses komunikasi ya. Jadi dengan melakukan proses komunikasi, manusia dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Jika konteksnya pada organisasi, tentunya komunikasi ini sangat diperlukan sekali ya, apabila karena kan organisasi itu banyak sekali kegiatan koordinasi itu ya, birokrasi itu ya. Jadi memang harus dilakukan proses komunikasi, interaksi yang memang tujuannya adalah untuk sama-sama memajukan organisasi. Jadi tujuan dalam organisasi tentunya tidak akan tercapai apabila komunikasi yang terjalin itu hanya dilakukan secara individu ya. Jadi mana? Jadi peranan kelompok dalam organisasi itu menjadi hal yang sangat penting demi hasil kerja yang lebih maksimal gitu ya. Jadi memang diskusi dalam kelompok ini dapat menjadikan lebih fleksibel, kemudian lebih responsif dalam menghadapi suatu masalah, apalagi dalam proses pengambilan keputusan ya, yang mana memang diskusi ini penting banget karena memang si pengambilan keputusan ada di tangan pemimpin gitu, tapi pemimpin juga tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada bantuan daripada para timnya atau para bawahannya. Jadi kan kalau misalkan dilakukan diskusi dengan para tim, tentunya banyak ide-ide, banyak pemikiran yang disampaikan oleh para timnya, dan ini menjadi suatu apa ya namanya gambaran gitu ya untuk para pemimpin ketika dalam proses pengambilan keputusan, karena solusi alternatif yang masuk tuh banyak gitu ya. Jadi meskipun tidak semua solusi bisa diambil dalam proses pengambilan keputusan, tapi setidaknya pemimpin ini punya banyak masukan gitu untuk mensukseskan dalam proses pengambilan keputusan ya. Dan tentunya materi komunikasi ini sebenarnya sudah pernah dibahas, kalau nggak salah di perkuliahan perilaku organisasi ya. Jadi saya ini tidak detail membahas komunikasi, saya hanya membahas sebagai pengingat saja gitu ya mengenai pengertian komunikasi serta unsur-unsur komunikasi ya. Nah, di sini ada menurut Wilbur, jadi dalam uraian How Communication Work mengatakan komunikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu communio atau common atau communicate juga ya. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada si komunikan. Kemudian komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan ya, yang mana tindakan atau proses transmisi itulah yang biasa disebut komunikasi. Kemudian ada yang menyatakan juga kalau komunikasi ini adalah seni penyampaian informasi, peran, message, ide, sikap atau gagasan dari komunikator untuk merubah serta permohonan yang dikehendaki oleh komunikator. Kemudian hal yang paling penting dalam komunikasi adalah unsur-unsur komunikasi ya, yang mana ada pengirim pesan atau komunikator. Ini adalah manusianya ya, yang tentu berinisiatif menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif daripada si komunikasinya. Kemudian ada si penerima pesan atau komunikan ya. Jadi si komunikator ini mengirim pesan ini kepada siapa gitu ya. Jadi komunikannya yang mana gitu. Jadi peran antara si komunikator dengan komunikan ini juga sifatnya dinamis ya. Jadi saling bergantian. Dan sebenarnya dalam proses komunikasi ya, elemen penting daripada si komunikasi ini sebenarnya semuanya penting ya, cuman komunikan ini menjadi salah satu faktor penting juga nih dalam proses komunikasi gitu. Jadi kan kita sering berkomunikasi tapi komunikan itu sering menerjemahkan pesannya itu tidak sesuai dengan maksud daripada si komunikator gitu ya. Jadi memang
dalam menyampaikan pesan, komunikator juga harus melihat nih kesiapan daripada si komunikan itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita menyampaikan pesan maksudnya A, tapi yang diterima oleh komunikan maksudnya menjadi B gitu. Jadi memang ada ketidaksiapan dalam proses komunikan menerima pesan yang disampaikan oleh si komunikator gitu. Jadi memang si komunikator harus melihat dulu daripada kesiapan si komunikan tersebut. Selain dia mempersiapkan message-nya atau pesannya gitu ya. Karena pesan dari komunikator juga harus dilihat juga apakah pesannya ini memang layak disampaikan dalam arti tidak ada mispersepsi di dalam pesan tersebut gitu ya. Kemudian unsur yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pesan itu sendiri ya. Jadi ini berupa gagasan ya, pendapat, kemudian fakta, yang mana ini harus dirumuskan dulu gitu ya. Jadi kan biasanya kalau kita menyampaikan pesan itu idenya tuh udah muncul di kepala gitu. Tapi kita harus menyusun dulu tuh ide-ide tersebut menjadi sebuah pesan yang ibaratnya tuh bisa diterima oleh si komunikan gitu ya. Dan tentunya ini pesan macam-macam ya sifatnya ya. Ada pesan yang bersifat verbal gitu ya. Ada pesan yang bersifat nonverbal ya. Kalau yang verbal kan tentu kita sudah paham ya, yaitu lewat tulisan, lewat lisan gitu ya. Kalau yang nonverbal nih biasanya bahasa isyarat gitu ya, gesture communication gitu ya, sandi-sandi gitu ya, apa penggunaan hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk pesan sendiri itu sebenarnya bentuk pesan juga macam-macam ya. Jadi ada pesan yang berbentuk informatif, ada yang persuasif, ada yang koersif ya. Jadi kalau informatif ini proses penyampaian pesannya ini untuk memberitahu suatu informasi gitu ya. Jadi komunikator hanya ingin komunikan tahu terhadap informasi yang disampaikan tanpa mengharap adanya efek atau timbal balik dari komunikasi tersebut. Kemudian kalau pesannya berbentuk persuasif, tentunya ini tujuannya adalah ingin merubah sikapnya, opininya, dan perilakunya daripada si komunikan gitu ya. Kemudian ada yang bersifat juga, ada yang berbentuk juga koersif ya. Jadi penyampaian pesan dengan paksaan, ancaman, atau sanksi untuk dapat merubah sikap, opini, atau tingkah laku seseorang. Kemudian unsur yang keempat adalah saluran komunikasi ya. Jadi kalau saluran komunikasi ini merupakan medianya gitu ya, alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber eh, penyampaian pesan atau komunikator kepada si penerima pesan atau komunikan ya. Jadi kalau media mah banyak ya, ada media cetak gitu ya, atau komunikasi secara langsung, itu face to face ya, media elektronik dan sebagainya. Kemudian ada encoding ya. Kalau encoding ini kegiatan menerjemah pesan gitu ya. Jadi eh, encoding ini kegiatannya dilakukan oleh si komunikator. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kalau sebelum menyampaikan pesan tentunya ide gagasannya tuh ada di kepala dulu gitu. Kita sebagai komunikator nih harus menerjemahkan suatu ide tersebut gitu ya, disusun ke dalam suatu pesan ya, suatu pesan yang berbentuk kalimat gitu ya, yang tepat untuk dikirim kepada si komunikan atau penerima. Jadi, suatu kegiatan merumuskan pesan oleh komunikator sebelum disampaikan kepada komunikan. Itu pengertian daripada si encoding. Kemudian kalau decoding sama, ini penerjemah pesan juga, cuman kegiatannya dilakukan di komunikan. Jadi proses komunikan menerjemahkan pesan itu dari komunikator seperti apa, gitu ya. Jadi stimulus yang diterima komunikan ini mengubah simbol ke dalam arti pesan yang sesungguhnya. Kemudian ada feedback atau umpan balik ya. Jadi ini tentunya suatu respon gitu ya dari penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jadi kalau adanya feedback itu artinya proses komunikasinya itu berjalan menjadi dinamis ya. Oke, tentunya kalau proses komunikasi ini udah menjadi sesuatu yang biasa gitu ya.
apalagi di dalam organisasi, yang mana perusahaan ini kan terdiri banyak anatomi gitu ya, dari mulai SDM, kemudian struktur, fasilitas, ya segala segala peraturan, prosedur gitu. Jadi koordinasi itu memang diperlukan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Tanpa apa namanya, koordinasi yang baik, tanpa adanya koordinasi yang baik tentunya eh, semua kegiatan yang ada di perusahaan itu tidak bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, di sini ada dua dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi. Yang pertama itu adalah dimensi komunikasi internal dan dimensi komunikasi eksternal ya. Jadi kalau dimensi komunikasi internal ini biasanya terdiri dari komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Kalau komunikasi vertikal ini tentunya komunikasi yang dilakukan dari atas ke bawah ya, itu downward communication. Kemudian ada juga yang dari bawah ke atas, upward communication. Itu yang vertikal. Kemudian ada juga komunikasi yang horizontal. Kalau komunikasi yang horizontal ini kan berarti secara mendatar gitu ya, antar anggota staf, antar karyawan, antar pimpinan gitu ya, itu yang horizontal. Jadi kalau yang komunikasi internal, itu komunikasi yang dilakukan di dalam perusahaan yang mana ada dua, yang pertama vertikal dan horizontal. Kemudian ada dimensi komunikasi eksternal. Kalau komunikasi eksternal ini tentunya berkaitan dengan pihak luar ya. Jadi pimpinan organisasi ini dengan organisasi yang lain gitu ya. Biasanya ada mitra bisnis ya. Jadi komunikasi dari organisasi kepada organisasi yang lain ya. Oke, selanjutnya peranan komunikasi dalam proses pengambilan keputusan ya. Jadi memang sesuai fungsinya gitu ya sebagai suatu sistem pemrosesan informasi yang mana organisasi ini berperan sangat penting gitu dalam memberikan informasi yang lebih banyak, yang lebih baik gitu ya, tepat waktu pada seluruh anggotanya. Jadi memang tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk membentuk saling pengertian gitu ya, sehingga terjadinya kesamaan kerangka organisasi, kesamaan pengalaman gitu ya. Jadi proses kegiatan organisasinya ini bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, menurut Priyatna dan Ardianto, di sini ada mengemukakan 4 fungsi yang dapat dilakukan dalam konteks komunikasi organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Jadi komunikasi berfungsi sebagai informatif ya. Karena memang semua anggota organisasi ini membutuhkan banyak sekali informasi gitu ya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Jadi informasinya ini berkaitan dengan upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian komunikasi berfungsi sebagai pengendalian atau regulatori ya. Jadi memang bentuknya ini seperti peraturan, prosedur gitu ya, perintah dan laporan. Kemudian komunikasi berfungsi sebagai persuasif. Ini tentunya mengajak orang lain mengikuti atau menjalankan ide atau gagasan atau tugas ya. Kemudian komunikasi berfungsi sebagai integratif. Jadi organisasi ini terbagi menjadi beberapa bagian atau departemen gitu ya, tapi tidak mengurangi proses komunikasi yang berlaku. Artinya koordinasi tetap berjalan serumit apapun dia punya birokrasi, sebanyak apapun dia punya departemen gitu. Kemudian menurut Curtis dan Fliot dan Windsor ini mengemukakan tujuan dalam komunikasi bisnis yang juga bisa disejajarkan dalam konteks komunikasi organisasi. Yang pertama tentu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan ya. Jadi komunikasi dalam sebuah organisasi ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pembuatan keputusan yang terjadi antara pelaku dengan yang ada di dalam organisasi. Kemudian mengevaluasi perilaku ya. Tentu para anggota organisasi ini memerlukan yang namanya suatu penilaian untuk mengetahui hal-hal yang akan mereka lakukan gitu. Jadi memang
Semua kegiatan yang kita lakukan di dalam organisasi tentu akan dilakukan penilaian ya. Jadi memang evaluasi ini adalah kegiatan yang membandingkan gitu hasil kinerja kita dengan harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan mengingat kalau, bisnis ini merupakan relasi gitu ya, perusahaan itu kan terbentuk daripada relasi antara dua pihak yang berbeda. Jadi memang tidak dapat dipungkiri dalam komunikasi, yang ada di dalam perusahaan juga melibatkan banyak sekali anggota gitu ya. Jadi, berdasarkan tujuan komunikasi bisnis gitu ya, terlihat bahwa adanya pembuatan keputusan yang mana merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi yang terlibat dalam proses relasi tersebut gitu, untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, keputusan merupakan suatu, jawaban gitu ya terhadap suatu permasalahan, sehingga keputusan harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi suatu persoalan ya. Nah, di sini Anderson berpendapat bahwa keputusan adalah kesatuan yang membelah dunia serta suatu bentuk komunikasi yang memperhitungkan harapan sosial anggota organisasi. Harapannya apa aja? Yang pertama tentu harapan duniawi yang diarahkan ke masa depan, kemudian ada harapan faktual yang diarahkan pada organisasi, dan harapan masyarakat yang diarahkan pada pengambilan bagian dalam komunikasi ya. Jadi keputusan dalam organisasi ini merupakan, apa ya, penciptaan harapan sosial gitu dari keputusan berikutnya. Dan proses ini juga menunjukkan sikap manajerial terhadap komunikasi, dan juga bisa mempengaruhi sikap dan persepsi individual terhadap organisasinya. Jadi kalau keputusan dalam organisasi ini juga bisa dipandang sebagai tindakan sosial yang terkoordinasi gitu. Dan dari si, apa namanya, penelitian terdahulu juga ya mengemukakan bahwa, faktanya bahwa kegiatan antar individual ini membutuhkan sejumlah komunikasi yang memang harus dipenuhi untuk mengkoordinasikan tindakan efektif yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan, ya. Nah, di sini ada menurut Hirokawa dan Gauran ya, dalam pengambilan keputusan kelompok terdapat 3 jenis komunikasi. Yang pertama adalah promotif, kemudian disruptif, dan kounteraktif ya. Promotif ini berkaitan dengan interaksi yang menggerakkan kelompok sesuai dengan tujuan organisasinya. Kalau disruptif berkaitan dengan interaksi yang mengalihkan, memperlambat atau menghambat atau bahkan menghalangi anggota kelompok dalam melaksanakan 4 fungsi tugas. Kemudian kalau kounteraktif ini berkaitan dengan interaksi yang digunakan oleh anggota kelompok untuk mengembalikan kelompok pada tujuan awal ya. Jadi ketika berbagai individu melakukan proses komunikasi, dan bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam organisasi, tentunya individu ini sering mengambil nilai-nilai inti dari kelompok tersebut. Jadi individu dalam kelompok sering melakukan diskusi itu ya, kompromi itu ya, demi, apa tuh namanya, menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, dan tentunya ini biasanya di dalam diskusi ini biasanya melibatkan yang namanya emosi, melibatkan, pengetahuan, pemikiran gitu ya, sampai akhirnya pemilihan respon gitu atau solusi. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan merujuk pada Hirokawa dan Gauran, di mana proses pengambilan keputusan kelompok diperlukan untuk memenuhi 4 fungsi agar anggota kelompok merasakan hasil pengambilan keputusan yang berkualitas. Nah, sebenarnya ini udah pernah dibahas ya, ini sama saja dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada analisa masalah ya, tentunya permasalahannya harus diidentifikasi terlebih dahulu ya, dari berbagai macam, sumber gitu ya. Jadi tidak secara subjektif, tapi memang dilihat dari segi keseluruhan gitu atau objektif. Kemudian ada penetapan tujuan ya,
Kemudian ada identifikasi solusi alternatif. Jadi memang solusi alternatif yang diberikan juga harus dianalisis ya mengenai plus minusnya. Apakah solusi tersebut memang bisa mengakomodir permasalahan yang sedang terjadi di dalam perusahaan apa enggak itu ya. Sampai dengan tahap evaluasi pemilihan solusi yang paling terbaik dari solusi-solusi yang ada gitu ya. Nah, itu terkait dengan proses komunikasi dalam pengambilan keputusan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya terkait dengan diskresi ya. Ya, terkait dengan diskresi dalam proses pengambilan keputusan ya. Tentunya ini berkaitan dengan pejabat publik gitu ya. Jadi Indonesia ini kan katanya sebagai negara kesejahteraan gitu ya, di mana tujuan negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 gitu ya. Jadi, dengan apa namanya, melihat statement hal yang seperti itu tentunya menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintah, yaitu pemerintah harus berperan aktif nih, mencampuri bidang, apa ya namanya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi diharapkan, kan katanya kan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum gitu ya. Jadi di sini servis publik itu harus bisa dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal gitu. Jadi kepada si administrasi negara ini diberikan suatu yang namanya kebebasan gitu ya. Kebebasan tertentu untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan secara cepat ya. Jadi sementara terhadap permasalahan yang tidak ada atau masih belum dibentuk suatu dasar hukumnya gitu ya. Jadi pejabat negara ini diberikan kewenangan gitu, kewenangan berupa yang namanya diskresi ya. Nah, mana nih? Oke. Jadi pengertian diskresi ini adalah salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang, atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan daripada sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian ada menurut Kamus Hukum, pengertian diskresi ini adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Kemudian ada menurut Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi ini mengartikan bahwa diskresi sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan undang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Jadi kalau misalkan persoalannya tersebut belum diatur di dalam undang-undang, nah pemerintah memberikan diskresi terhadap para pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kemudian menurut Prajudi Sudirjo, ini mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang menurut pendapatnya sendiri ya. Jadi sebenarnya diskresi ini muncul pertama kali itu di Belanda ya. Jadi pada saat diskresi ini muncul di Belanda itu sempat menimbulkan kekhawatiran gitu ya. Karena kan eh, adanya kebebasan gitu ya yang diberikan kepada pejabat publik dalam melakukan suatu tindakan. Nah, kekhawatirannya ditakutkan adanya kerugian gitu bagi masyarakat gitu. Karena kan kebebasan bertindak gitu ya bagi pejabat publik takutnya kan ada menyalahgunakan kebebasan tersebut gitu. Makanya
pada saat muncul pertama kali di Belanda itu menimbulkan kekhawatiran ya. Makanya ketika menimbulkan kekhawatiran, dibuatlah oleh pemerintah Belanda asas-asas umum pemerintahan yang mengatur proses diskresi ini gitu ya. Jadi kebebasan bertindak atas dasar diskresi yang dilakukan sama pejabat administrasi pemerintah ini ada aturan mainnya gitu istilahnya lah ya. Jadi kebebasan tersebut dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB gitu ya. Sehingga dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang gitu. Tetapi kalau misalkan terjadi penyimpangan hukum atas keputusan diskresi yang telah dibuat gitu ya, atau adanya kerugian kepada masyarakat akibat adanya diskresi ini, tentu keputusan diskresi ini harus tetap dipertanggungjawabkan ya. Nah, di sini kenapa adanya diskresi? Yang pertama tentu kondisi darurat ya, yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis. Kemudian yang kedua, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengatur atas suatu kejadian yang terjadi ya. Kemudian mungkin sudah ada aturannya, tetapi redaksinya samar atau multitafsir gitu ya. Jadi konsekuensi dari adanya kewenangan diskresi ini, pemerintah diberi kewenangan yang namanya droit function, yaitu kekuasaan untuk menafsirkan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, namun bukan berarti pemerintah boleh berbuat sewenang-wenang ya. Kemudian kebebasan diskresi ya, jenis kebebasan yang dimiliki oleh diskresi ini ada yang namanya kebebasan administratif ya. Jadi ini mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki organ pemerintah untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. Kemudian ada kebebasan mempertimbangkan ya. Jadi ini muncul ketika undang-undang menampilkan dua pilihan alternatif, kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih oleh organ pemerintah. Kemudian ada kebebasan mengambil kebijakan ya. Ini lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan ya. Jadi pemerintah dilarang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat di luar tujuan kewenangan yang diberikan gitu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau sebenarnya diskresi ini merupakan kebebasan bertindak untuk mengambil keputusan yang mana ada kategori-kategori tertentu gitu loh. Kenapa diskresi ini perlu dilakukan? Tadi alasannya adanya diskresi itu yang 3 poin tadi ya. Jadi memang karena mungkin permasalahannya muncul tiba-tiba gitu ya, atau mungkin bisa karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang sesuatu hal yang sedang terjadi gitu ya. Jadi memang tidak sembarangan dalam proses penggunaan diskresi ya. Nah, kemudian di sini ada batas-batas penggunaan diskresi ya. Jadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi penegasan batas ruang lingkup penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah. Yang pertama, pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. Kemudian, yang kedua, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur ya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundangan tidak lengkap. Kemudian pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnansi pemerintah guna kepentingan yang lebih luas ya. Nah, kemudian sedangkan yang dimaksud persoalan-persoalan penting yang mendesak ini sekurang-kurangnya mengandung unsur sebagai berikut. Tentunya persoalan ini muncul harus menyangkut kepentingan umum ya. Jadi kepentingan masyarakat luas ya, kepentingan bangsa, negara ya. Kemudian munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba gitu. Jadi memang berada di luar rencana yang telah ditentukan. Kemudian adanya persoalan yang belum diatur oleh undang-undang gitu ya. Jadi administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatifnya sendiri. Kemudian yang berikutnya, prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal.
Jadi kalau misalkan diselesaikan menurut prosedur yang normal justru kurang berdaya guna gitu ya. Kemudian yang berikutnya, jika persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum ya. Jadi memang tujuan daripada penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah ini untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan gitu ya, mengisi kekosongan hukum, kemudian memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi daripada pemerintahan dalam keadaan tertentu. Yang mana tujuannya adalah untuk kepentingan umum gitu ya. Kemudian diskresi sebagai instrumen pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi di dalam melakukan tindakan hukum ini, pejabat administrasi memiliki instrumen pemerintahan ya. Jadi instrumen pemerintahan ini dimaksud sebagai alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah, gitu. Jadi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan berbagai instrumen yuridis gitu. Dalam menjalankan kegiatan yang mana mengatur ya, menjalankan urusan pemerintahan, kemasyarakatan gitu ya, kayak mengatur perizinan, kemudian mengatur apalagi itu perundang-undangan ya, peraturan kebijaksanaan dan sebagainya gitu. Kemudian adapun secara keseluruhan pejabat administrasi pemerintah atau badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi adalah yang pertama tentu presiden ya. Kemudian para menteri gitu ya, Panglima TNI, kemudian ada ketua komisi, gubernur, bupati, wali kota ya, pokoknya pejabat pemerintah aja gitu ya. Pimpinan badan ya, kayak kepala kepolisian, camat gitu ya. Jadi selain jabatan-jabatan tadi yang disebutkan, ini pada prinsipnya setiap pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan secara atributif maupun delegasi ini memiliki kewenangan yang bersifat diskresi gitu ya. Jadi kayak kita kan Indonesia menganut ajaran yang tadi welfare state gitu ya, kesejahteraan gitu ya. Jadi asas legalitas saja tuh tidak cukup untuk bisa berperan secara maksimal untuk mencapai welfare state tadi gitu. Jadi muncullah diskresi ini sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas tadi ya. Kemudian pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan diskresi. Yang pertama ada tanggung jawab jabatan, kemudian yang kedua ada tanggung jawab pribadi ya. Jadi setiap penggunaan wewenang oleh pejabat ini harus disertai dengan tanggung jawabnya gitu ya, supaya tidak ada kewenangan apa namanya? Supaya tidak ada kewenangan yang disalahgunakan gitu ya. Jadi memang kewenangan ini harus ada pertanggungjawabannya ya. Yang pertama ada tanggung jawab jabatan. Jadi, apabila perbuatan hukum seseorang untuk dan atas nama jabatan, maka pertanggungjawabannya terletak pada jabatannya. Jika ada ganti rugi atau denda, maka dibebankan pada APBN ya atau APBD. Tapi kalau misalkan perbuatan seseorang dalam kapasitas selaku pribadi, maka konsekuensinya tanggung jawabnya terletak pada orang yang bersangkutan. Jadi tidak dapat dibebankan pada jabatan, tidak juga dibebankan pada APBN. Jadi kalau ada ganti rugi denda yaitu tanggung jawab pribadi ya. Kalau tanggung jawab pribadi ini biasanya berkaitan sama yang namanya maladministrasi gitu ya. Jadi maladministrasi ini kan perilaku perbuatan melawan hukum gitu ya. Jadi menggunakan wewenang untuk tujuan lain, termasuk kayak kelalaian gitu ya, pengabaian kewajiban ya, terus apa yang mana bisa menimbulkan kerugian material atau immaterial bagi masyarakat atau perseorangan ya. Kemudian pertanggungjawaban hukum pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi harus dibedakan dari segi administratif, perdata, dan pidana. Jadi kalau dari segi administratif,
Keputusan diskresi ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi. Kemudian kalau keputusan diskresi yang menimbulkan akibat tindakan pidana, ini harus menjadi tanggung jawab pejabat administrasi pemerintah atau badan yang bersangkutan. Kemudian kalau keputusan diskresi yang menimbulkan akibat pada kerugian perdata bagi perorangan, kelompok, masyarakat, atau organisasi, ini menjadi tanggung jawab pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan diskresi. Selanjutnya, kalau keputusan diskresi ini diakibatkan oleh kelalaian pejabat administrasi pemerintah karena adanya kolusi, korupsi, nepotisme yang mana dapat merugikan keuangan negara atau bertentangan dengan kebijakan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, atau bisa menguntungkan pihak ketiga, gitu ya. Dan ini menjadi tanggung jawabnya pribadi pejabat administrasi. Menjadi tanggung jawab pribadi pejabat administrasi pemerintah yang mana tidak dapat dibebankan kepada negara baik perdata maupun pidana ya. Jadi penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi hanya bisa dilakukan dalam keadaan hal-hal tertentu saja, di mana hal-hal tersebut sudah diatur gitu ya, alasan penggunaan diskresi tadi untuk apa aja gitu. Jadi Jadi peraturan terkait diskresi ini juga harus ada gitu ya supaya pejabat pemerintah juga bisa menyadari kalau kewenangan yang diberikan ini memang untuk tujuan eh, apa namanya masyarakat umum gitu ya, bukan untuk tujuan pribadi dan tidak dapat disalahgunakan kewenangan yang sudah diberikan gitu ya. Baik, itu terkait dengan materi pada hari ini, terkait dengan komunikasi dalam proses pengambilan keputusan dan diskresi pengambilan keputusan ya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya sebagai pembelajaran dan pengetahuan terkait dengan komunikasi pengambilan keputusan dan diskresi ya. Ini juga menjadi bahan untuk ujian nanti gitu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya dalam mendengarkan pemaparan materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.